sahabat autobiografi bukan tokoh, orang biasa juga punya cerita. Berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kau mengeluh terus. Tahun 1981, ayah saya berhenti bekerja dari Benteng Kucu Camp. Dan tiba-tiba ayah saya mendapat panggilan bekerja oleh mantan manajernya ketika dia masih bekerja di Buman Camp itu, yang dari pembicaraan-pembicaraan saya mendengar namanya itu adalah Mr. Kang. Beliau mengajak bapak saya kembali untuk menjadi tim survei perusahaan di daerah Pontianak, yaitu di Kalimantan Barat ya, tepatnya di kota di sekitar Putu Sibau, tetapi camp orang tua saya itu ada di Pontianak. Dan saya masih ingat ayah saya menyebut itu di lorong Waititer ya, SK sekian saya lupa. Dan singkat cerita, saya tidak tahu bagaimana perjalanan, bagaimana caranya, dan akhirnya ayah saya berangkat. Ketika berangkat ya akhirnya kami bersama ibu saya di rumah. Dan seperti lazimnya zaman dulu bahwa sarana komunikasi itu tidak ada seperti sekarang ya, sehingga kami hanya kadang menerima berita dari ayah saya dari surat yang dikirim via pos tentang keadaannya, jadi ditulis tangan dikirim lewat kantor pos. Itulah sebabnya saya sering melihat alamat pengiriman itu di kota Pontianak, lorong Waititer, SK berapa, dia ada SK-nya begitu, nggak tahu saya SK sekian ya. Tetapi campnya ayah saya itu di daerah Putu Sibau, dia bekerja di perusahaan kayu. Nah, ketika ayah saya bekerja ini, tentu saja tidak ada komunikasi antar kami ya. Apa yang terjadi dengan kami tidak bisa memberitahukan ke ayah saya, kecuali hanya kadang menulis surat. Dan surat pun kalau saya lihat tanggalnya itu lama sekali ya. Misalnya bapak saya menulis surat tanggal sekian bulan sekian, itu hampir 1 bulan baru diterima di kantor pos Purukcau dan kami terima. Dan kalau bapak saya mengirim uang hanya sekali-sekali. Saya masih ingat saya pernah menerima wesel sebanyak 200.000, itu wesel melalui di kantor pos ya, jadi dikirim melalui kantor pos. Setelah itu benar-benar kami tidak tahu bagaimana berhubungan dengan orang tua kami, terutama bapak saya gitu ya. Dan ibu saya tetap bertahan tinggal bersama kami, meneruskan pekerjaan berjualan dan menghidupi kami. Nah, beban yang biasanya juga dipikul ayah saya, akhirnya sekarang 100% diambil alih oleh ibu saya. Berjualan di pasar Pelita juga omsetnya tentu dan penghasilannya tidak menutup biaya-biaya, karena kakak-kakak saya sudah mulai bersekolah, bahkan sudah ada yang mau meneruskan sekolahnya setelah lulus SMP. Dan sangat sulit sekali biaya-biaya saat itu ya. Karena itu orang tua saya memutuskan, ibu saya dalam hal ini ya, memutuskan untuk mencoba mengadu nasib ke daerah Pendulangan Emas. Nah, Pendulangan Emas ini namanya Luit. Jadi kalau menuju Luit itu dua cara. Yang pertama mudik Sungai Barito, masuk ke dalam Sungai Babuat, dan terus di sana sebelum desa Bantian ada jalan perusahaan dan kita sampai di Luit. Yang kedua, kita jalan kaki atau naik sepeda motor ya. Itu sudah mulai ada ojek ya ke daerah Luit itu. Saat itu baru nanti kita sampai jalan perusahaan dan ikut ke sana. Tetapi ojek-ojek ini juga untuk tarifnya saat itu cukup mahal ya, sekitar 15.000 lebih untuk bisa ke daerah sana, karena medannya memang sulit ya. Teman-teman sekalian, karena ibu saya sering ke Pendulangan Luit ini, beliau di sana bekerja sebagai mencari emas, juga kadang sambil berjualan yang ngambil jadi tengkulak ya, menjual barang-barang yang dia bawa kemudian dijual seperti baju dan lain-lain ya. Kemudian dia berusaha mencari emas dengan cara mengasbuk. Mengasbuk ini nanti kita perlu mereview bagaimana cara saat itu untuk mengasbuk ya.
dan karena saya pun pernah akhirnya ikut juga mengasbuk ini ya. Nah, kemudian ibu saya kadang dapat emas beberapa gram dan harganya waktu itu masih sangat murah. Saya ingat sekali harganya masih di bawah Rp8.000 per gram ya. Kadang beliau dapat emas kemudian dijual, itulah untuk mengongkos kehidupan kami sehari-hari. Sahabat autobiografi bukan tokoh, ada suatu hal yang kalau saya pikir sekarang itu jadi hal yang luar biasa ya. Kenapa? Karena orang tua saya pergi, ayah saya pergi, kita tidak ada kontak dan dia tidak mengirim ongkos secara rutin. Kemudian ibu saya juga pergi ke daerah pendulangan dan kadang dia juga tidak meninggalkan apa-apa di rumah karena memang tidak ada yang ditinggal. Akhirnya kami di rumah itu sebisa-bisanya kami saja untuk hidup dan bertahan. Nah, kebetulan saya yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba sulit dan keras itu, akhirnya saya berusaha ketika ditinggal oleh ibu saya, bapak saya juga tidak mengirimkan biaya, ya saya berjuang bagaimana caranya mencari makan dengan cara misalnya berjualan es, berjualan kue, dan macam-macam. Kadang-kadang saya diminta untuk menjaga anak dari beberapa orang pegawai ya, yang kebetulan kalau dia sibuk dia suruh jaga anaknya 1 atau 2 hari, kemudian nanti saya dikasih uang. Dan saya masih ingat yang pernah saya jaga, kalau di sana namanya pangempu. Pangempu ini seperti asisten rumah tangga tetapi bukan mengerjakan tugas-tugas rumah tapi khusus menjaga anaknya ya. Anak-anak yang pernah saya jaga itu antara lain anaknya om saya, itu namanya Silvanus, Stefanus, Ena ya, itu pernah saya jaga. Kemudian anaknya Ibu Rogaini dan Bapak Yamprit itu waktu masih kecil-kecil, jadi kalau mereka sibuk ada penataran atau apa berapa hari, jadi saya diminta menjaga anaknya dan sayalah di rumah itu untuk menjaga anak-anak mereka, kemudian dapat uang untuk membeli beras karena tidak bermalam ya, jadi satu hari nanti pulang sore ya. Nah, di rumah itu teman-teman ya, sering sekali kami mengalami kendala tidak memiliki makanan ya, tidak memiliki stok dan persediaan, orang tua jauh. Dalam keadaan seperti itu ya, selain saya berusaha untuk berjualan dan lain-lain, kadang kami menerima belas kasihan dari orang-orang ya. Saya masih ingat ada warga Tionghoa, ya, keturunan Tionghoa, dia orang Indonesia yang memiliki pabrik es ya di Muara Beriwit itu. Dia sering kadang karena rumah dia itu di atas, kemudian dia turun ke rumah lantingnya untuk mengelola pabrik. Kalau dia turun kadang dia bawa beras, kadang dia bawa apa, dia titipkan di rumah karena dia punya hubungan baik dengan ibu saya. Mungkin kasihan ngelihat kami ya, saya bersama adik-adik saya keleleran hidup sendiri ya. Jadi sering sekali saya mengalami hal-hal yang sulit sekali kondisinya saat itu. Nah, teman-teman sekalian, ada suatu ketika adik saya ini mengambil buah nangka. Nangka ini karena mungkin merasa punya paman kita sendiri, jadi mungkin tanpa merasa bersalah langsung diambil saja buah nangka yang matang dan buahnya itu besar ya. Nah, paman saya tahu, kemudian istrinya agak marah ya, mungkin agak marah. Kenapa? Karena kita tidak pamit, tidak meminta mengambil buahnya itu. Bukan saya sebenarnya ya, adik saya, tetapi kemarahan itu juga dilimpahkan kepada saya. Dia bilang, kenapa kalian seperti itu? Saya cuma bisa diam, tetapi di saat-saat berikutnya saya mengetahui bahwa kejadian itu terjadi bukan karena kesengajaan, bukan karena bandel dan punya tabiat suka mencuri ya, tetapi karena waktu itu tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, akhirnya ada nangka tetangga yang tanah kosong kami ya, di sebelah kami, akhirnya dia ambil dan mereka makan ya. Itu kejadiannya yang sesungguhnya. Nah, karena itu masih ada hubungan famili dengan kami, bahkan sering juga orang tua saya membantu mereka. Bahkan waktu mereka masih bujangan, mereka pernah tinggal ikut kami di rumah lanting sampai mereka awal-awalnya menikah ya. Nah, karena itu saya menganggap
itu adalah keluarga satu-satunya yang saya kenal ya di usia saya seperti itu. Ketika tidak ada beras, maka saya mencoba datang ke tempat mereka untuk minjam beras 1 kilogram. Tetapi apa hasilnya? Mungkin karena masih agak emosi dan marah karena buah nangkanya diambil oleh adik saya, mereka bilang tidak ada. Karena tidak ada, saya bingung, untuk adik-adik saya harus makan sementara ibu saya ada di Luit dan bapak saya di daerah Kalimantan Barat ya. Makanan tidak ada, kakak saya jauh ya. Akhirnya malam-malam itu juga saya mempersiapkan senter ya, jadi saya pinjam lampu senter punya tetangga, kemudian baterainya yang baru, kemudian satu payung, dan saya ingat satu pisau belati saya bawa dan payung. Akhirnya jam 7 malam itu saya berangkat menuju Luit. Sebenarnya saya belum pernah menuju Luit, tetapi saya mendapatkan info-info dari beberapa orang dan orang tua saya termasuk, jika mau ke Luit itu rutenya seperti ini, seperti ini. Jadi rutenya jalan saja dari Puruk Cahu menuju Sungai Lunuk, naik ke Konot, kemudian masuk di situ ada kebun-kebun karet, dan terus saja nanti ketemu Indomuro Camp, kemudian ketemu jalan perusahaan, ambil sebelah kiri lurus nanti akan ketemu Luit katanya. Dan saya lakukan itu dengan satu tekad. Saya masih anak-anak ya, tetapi harus melakukan itu. Tetapi yang terjadi saat itu tidak ada rasa takut. Singkat cerita, perjalanan itu saya mulai jam 7 sore sampai malam, sampai ketemu dan masuk di kebun-kebun karet dan di hutan-hutan. Saya sendirian saja, kemudian sampai di perusahaan Indomoro, saya terus dan saya ketemu jalan perusahaan itu. Setelah jalan perusahaan, orang bilang ke sebelah kiri biasanya itu ya, saya ikut aja sebelah kiri, jalan terus saya. Di jalan ini tentu saja suara-suara burung hantu, suara-suara macam-macam, itu suara macam-macam ya namanya di hutan. Tapi betul-betul saya jalan kaki dan satu tekad, saya harus ketemu ibu saya karena kami tidak ada lagi uang untuk beli beras. Dan akhirnya saya sampai itu menjelang jam 4:30 pagi di Luit itu. Saya tanya-tanya di mana tempat ibu saya karena ternyata itu ada rumah-rumah pondok dan jumlahnya tidak banyak. Dan syukurnya waktu itu ada orang yang kenal, mereka bilang di sebelah sana. Teman-teman, 4:30 pagi itu suasana di daerah tambang itu orang belum tidur ya, jadi itu masih rame ya. Jadi orang bekerja, ada yang numbuk batu emas, ada yang macam-macam ya. Jadi 4:30 pagi itu udah rame. Karena itu saya bisa menanyakan orang ketika saya sampai di daerah pendulangan namanya Luit itu, dan ketemu akhirnya dengan ibu saya. Ibu saya menangis saat itu ya, tetapi saya tahu ibu saya juga tidak berdaya dengan keadaan itu. Dia menangis, kemudian dia bilang, kamu kenapa kok malam-malam seperti ini? Saya bilang nggak ada pilihan lain karena di rumah tidak ada beras, kita mau minta tolong orang nggak kasih pinjam. Dan akhirnya besoknya ibu saya kasih uang 30.000, kemudian dia kasih jaga 15.000 itu untuk ojek itu. Ojek itu 15.000 ke Puruk Cahu. Saya bilang dengan ibu saya, iya bu, saya kembali, kasihan adik-adik yang nggak ada makanan di rumah, naik ojek. Padahal uang itu saya rahasiakan bahwa saya tidak naik ojek karena saya sayang kalau saya naik ojek 15.000 itu nanti untuk membayar ojek. Ibu saya tidak tahu itu, tetapi kalau saya jalan kaki saya masih bisa spare 15.000, jadi saya bawa uang kembali ke rumah itu 45.000. Dan pagi-pagi itu akhirnya saya langsung balik, dan saya nyampainya kembali ke Puruk Cahu itu malam harinya, dan ketemu adik-adik saya dengan bekal uang yang saya bawa. Akhirnya kami bisa membeli beras untuk bertahan hidup. Nah teman-teman, ini adalah unforgettable ya, tidak pernah terlupakan. Dan kenangan meminjam beras 1 kilo ini akhirnya itu menimbulkan semacam memori yang melekat kuat di dalam ingatan saya. Ada rasa dendam, rasa benci, rasa pasrah, dan rasa percaya, bukan kepada orang lain tetapi kepada diri saya sendiri, bahwa saya bertekad satu ketika saya harus hidup lebih bagus. Saya tidak mau
hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan saya ya, ada rasa seperti itu. Dan nanti di review babak berikutnya saya akan kemukakan bagaimana akhirnya rasa jengkel dan benci itu akhirnya melekat di diri saya, dan itu akhirnya terbentuk di dalam satu sikap ketika suatu ketika saya bisa menjadi orang yang lebih baik, memiliki satu kewenangan dan kekuasaan, dan akhirnya saya bisa mengajar di kampus ya, dari anak orang yang tempat saya minjam ini. Dan saya ingat itu, ini anak ya, saya nggak tahu saya dendam atau apa, tidak tahu sama sekali itu, tidak mengerti saya. Akhirnya singkat cerita, karena saya ingat peristiwa saya pinjam beras itu, karena ini keluarga ya, pinjam beras, akhirnya saya tidak pernah ke tempat keluarga, tidak pernah bermain, tidak apa, bahkan anaknya ketika mengambil mata kuliah yang saya ajarin, saya tidak kasih lulus ya. Saya sangat menyesali kejadian ini, dan saat ini sudah almarhum ya, paman saya itu. Tetapi ini ada real cerita yang saya alami dan saya sampaikan, dan saya sangat menyesalinya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian, dan orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja kau mengeluh terus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nanti detail autobiografi, bukan tokoh, yang tertinggal nanti akan saya review ulang ya. Demikian, sampai ketemu di episode tahun 1982 ini, ada cukup seru ya. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, and share.